Seiring perkembangannya, Lezata semakin hari semakin menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dulu setahu saya Lezata ini hanya berupa sebidang tanah untuk penyemaian bibit unggul. Hari ini terus berkembang menjadi salah satu tujuan wisata keluarga yang cukup menarik dan posisinya cukup strategis antara kota Payakumbuh dengan kota Bukit Tinggi. Dia berada di tepi jalan. Nah, ini cukup menarik, juga memadukan konsep kolam renang. Ada juga rumah antik, museum, dan juga beberapa spot foto yang setiap hari diperbarui terus. Mudah-mudahan Lezata ke depan masih menjadi salah satu andalan untuk opsi-opsi bagi keluarga-keluarga yang ingin menghabiskan waktunya berlibur. Greenhouse Lezata terletak di Jalan Bukit Tinggi Payakumbuh, tepatnya di kawasan Koto Hilalang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Greenhouse Lezata merupakan objek wisata yang memadukan tanaman bunga dengan replika rumah dongeng. Ada puluhan spot yang sangat instagramable di tempat ini. Tidak sekedar tempat foto selfie yang asyik, Greenhouse Lezata juga menjadi tempat edukasi yang bagus bagi pencinta bunga. Lebih dari 100 jenis bunga dan tanaman ada di Greenhouse Lezata, mulai dari berbagai jenis anggrek, kaktus, niana, jenggot busa, dan bunga lainnya. Beragam jenis bunga itu akan memanjakan mata pengunjung, mulai dari pintu masuk hingga di setiap sudut bagian belakang. Dulunya, Greenhouse Lezata merupakan tempat bibit penyemaian bunga dan tanaman. Namun tak beberapa lama kemudian, tempat ini menjelma sebagai tempat wisata baru kekinian. Sejarah berdirinya Lezata ini sebenarnya itu udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya Lezata ini dulu merupakan pusat untuk showroom penjualan anak benih terong, cabai, dan tomat. Itu benih telah kita tumbuhkan dengan habis itu yang telah tumbuh sejengkal itu kita jual bagi untuk kebutuhan petani. Habis itu tahun 2016 kita membeli lahan seluas 1.100 meter. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk membeli lahan itu untuk showroom pembibitan, ya pusatnya di mana? Pusatnya di Lundang. Jarak sekitar 500 meter dari Greenhouse Lezata ini. Jadi belum ada kepikiran untuk membuka wisata, hanya untuk membangun greenhouse untuk penjualan anak-anak benih pertanian, yaitu terong Lezata, tomat dengan cabai. Itu aja. Nama Lezata diambil dari nama terong ungu yang sangat laris penjualannya di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Barat. Nah, kalau di Sumatera Barat, kita sebagai dealer dari benih panah merah, salah satunya punya produk atau varietas yang namanya terong Lezata atau terong hitam. Itu sangat laku dan penjualan terbesar di Indonesia itu hanya ada di Sumatera Barat. Nah, contoh daerah terbesarnya di Sumatera Barat di mana? Payakumbuh, Batu Sangkar, Padapanjang, Bukit Tinggi. Itu pemakaiannya rata-rata semuanya terong Lezata. Jadi benih panah merah terong tadi namanya Lezata. Nah, itu yang kita bikin, yang kita semai dan kita jualkan untuk petani. Awalnya, Greenhouse Lezata memang hanya tempat persemaian serta penjualan bunga dan tanaman yang dikemas secara instagramable. Tapi ternyata banyak yang tertarik dengan desain unik dan menarik di Lezata. Setiap hari, pengunjung Greenhouse Lezata semakin banyak, meski hanya untuk foto-foto. Hal inilah yang mendorong perubahan greenhouse menjadi objek wisata. Nah, dulu karena kita membeli lahan cukup luas, kita dirikan Greenhouse Lezata. Nah, itu sekedar tuh showroom penjualan
tapi orang-orang kiblatnya tetap belanja ke tempat kita pabrik kita atau di Lundang tadi, tempat penyemaian awal. Nah, karena sepi sementara lahan besar, kita berusaha menyalurkan hobi kita sambil menunggu pembeli. Nah, sambil menunggu pembeli yang datang cuma satu-satu, akhirnya kita punya hobi mendesain. Kita desain hanya untuk konsumsi diri sendiri, bukan untuk konsumsi orang lain. Nah, habis itu dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita bagaimana tempat supaya indah, kita betah sambil menunggu pembeli dan nyaman. Ya, makanya kita gantung-gantung topi, kita gantung-gantung sangkar burung. Habis itu apa yang bikin suasana hati kita bagus sambil menunggu untuk mengusir kejenuhan. Nah, akhirnya salah satu nggak berapa lama dari sekitar jarak sekitar 2 mingguan gitu, datang ibu-ibu membelanja kemari bahwa ini belanja anak terong lezata seorang petani. Nah, akhirnya dia tengok indah-indah, besoknya dia bawa anaknya sambil pura-pura belanja. Nah, anaknya foto-foto tanpa kita sadari, ya kita kan juga nggak kepikiran bahwasanya kita akan membuka wisata. Ya kita biarin aja anaknya foto-foto, nggak tahunya besoknya anaknya buat temannya. Nah, besok-besoknya lagi temennya anak tadi buat teman-teman lagi, akhirnya membludak. Nah, setelah membludak kita larang karena banyak kerusakan yang ditimbulkan di dalamnya. Kita bukan tempat untuk rame-rame, mereka tidak belanja benih, mereka hanya sekedar foto-foto, kita nggak mau karena banyak mengalami kerusakan. Itu aja. Nah, akhirnya kita tetap berpikiran tetap pembeli atau petani itu kiblatnya tetap ke tempat usaha kita, produksi kita. Kemarin pun masih sepi, akhirnya kita berpikiran mencoba untuk jual bunga sambil menjual anak benih tadi. Nah, berangkatlah kita ke Beras Tagi, kita belilah bunga dengan partai banyak. Habis itu kita desain di halaman kita di depan atau di tepi jalan raya. Kita desain bagus-bagus, di dalamnya juga kita desain bagus-bagus. Nah, kita sambil menunggu pembeli dengan harapan ada yang membeli bunga. Nah, nggak tahunya setelah kita desain nggak beberapa hari, jarak sekitar 1 atau 3 harian, itu karena kita di posisi kita di jalan lintas utama Bukit Tinggi Payakumbuh, ya selalu tiap hari padat dengan aktivitas mobil yang lewat, banyak yang berhenti nengok. Nah, kita harus senang, kita ya merasa gembira. Akhirnya mereka datang foto-foto, habis itu saya tanya, ibu mau beli apa? Nah, mereka bukan sekedar nggak membeli, hanya sekedar foto-foto. Wah, nata kacau ini. Dari 100 perbandingannya, dari 10 yang datang paling 2 yang belanja. Nah, selebihnya yang sebanyaknya itu hanya sekedar foto-foto, numpang foto. Ya, kita tetap banyak mengalami kerusakan dari bunga-bunga. Karena kalau mereka berfoto, mereka mencari spot, tentu mereka mencari yang bagus. Nggak peduli ini bunga mau patah ke, ini bunga mau hancur, kayak mereka nggak peduli. Akhirnya itu tadi. Nah, itu bermuara dari sana lah, makanya kita jadikan sekarang Lezata larinya ke wisata. Dulu tiket masuk cuma 1.000, sekedar uji coba, katanya dari apa kita perbuat dan kita tingkatkan terus, akhirnya sampai sekarang Lezata alhamdulillah meningkat terus. Dan kita selalu mengadakan perubahan. Banyak sekali jenis bunga di greenhouse Lezata dan semuanya ditata secara apik dan dipadukan dengan bangunan yang unik dan menarik. Warnanya pun sangat menonjol karena mayoritas bangunan berwarna terang. Kita kan bekerja dengan hati. Kalau seni ini sebenarnya bukan hanya sekedar mencari uang, tapi ini kan hobi, tapi kita kerjakan dengan hati. Mana yang pantas, mana yang patut, mana yang cocok, mana yang indah. Nah, kita berusaha untuk meletakkan pada posisinya masing-masing sesuai dengan proporsinya. Nah, kita juga banyak belajar apa sih mau orang ke tempat satu wisata, apa sih yang mereka cari. Kalau orang ke tempat wisata itu pasti akan mengambil pemotretan sebagai dokumentasi untuk mereka share ke media sosial. Nah, kita berusaha mempelajari, habis itu kita selalu melihat di mana kelemahan kita. Kita belajar dari komen-komen orang yang separuh ada yang senang, separuh ada yang tidak. Nah, situ kita belajar barakat dari sana. Nah, makanya kita tanya, kita selalu wawancara dengan pengunjung, gimana ibu, apa ada bagus, gimana ibu, apa yang bagus yang harus ditambah. Nah, kita selalu banyak kontak dengan pengunjung, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang kedepannya untuk lebih bagus lagi. Makanya kita selalu tidak pernah pelit untuk kebaharuan. Di greenhouse Lezata ini juga ada rumah antik yang memajang banyak barang-barang antik yang berusia puluhan tahun hingga ratusan tahun, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, juga ada playground, tempat mainan anak yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Selanjutnya, ada kolam renang bagi anak-anak. Jika masuk tempat ini, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 per orang. Lalu,
apalagi yang ada di Greenhouse Lezata? Nah, Greenhouse Lezata ini nanti pengunjung akan menemukan di sini banyak sekali spot-spot. Tidak terbatas pada satu atau dua spot, tapi kita sini banyak beragam. Kita melengkapi seperti rumah terbalik, rumah segitiga, rumah miring, museum, playground. Habis itu kita sini ada budaya anggrek seperti sekarang ini anggrek. Nah, spot-spot yang lainnya kita juga ada kincir angin, kita ada lampu batu. Habis itu kita juga ada kafe kuno. Habis itu kita juga rumah pohon. Masih banyak yang lainnya dan sekarang pun masih tahap pembangunan, ada sekitar lebih dari 20 spot lagi yang akan kita bangun.